PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah punya masalah dalam bertrading atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di komunitas Forex Pro. Dengan bergabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support dari kami, mulai dari informasi forex setiap harinya, lalu ada webinar di setiap minggunya, dan tidak kalah penting, sinyal terbaik dari analis-analis kami di setiap harinya. Untuk bergabung bersama kami, Sobat Traders tinggal klik link di bawah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Sobat Traders tinggal klik pendaftaran member baru, lalu akan dimintakan untuk share kontak Sobat Traders. Sobat Traders tinggal klik share kontak, lalu akan dikirimkan link untuk bergabung bersama kami. Selamat datang di Forex Pro. Trading terus bersama kami, profit terus bersama kami, trade by yourself and safe trading. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Ini akan saya paparkan mengenai cara saya nanti hari Rabu untuk live trading ya, menggunakan metode Stodax yaitu stokastik dan ADX ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat bahwa tren ini ada sudah jenuh jual, ada kemungkinan untuk turun ya.
Tapi di sini kita sudah lihat dibantu dengan zigzag juga ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Mari trading bersama saya, Lindu Sang. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Yang hadir pada acara webinar pada malam hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Saya lihat yang hadir tempat ini ada yang juga ada yang baru ataupun yang sudah setia ya di acara ikut webinar. Selamat malam semuanya, Sobat Traders. Oke, saya dengan Leoni dari Foreximpro. Saya ditemani oleh Pak Michael Yudi, analis dari Foreximpro, yang akan membawakan topik pada malam hari ini. Adapun temanya adalah cara menentukan entry market dengan pola morning star dan evening star. Baiklah, selama materi dibawakan oleh Pak Yudi selama 30 menit ke depan, nanti Pak Michael Yudi akan memberikan juga waktu sesi tanya jawab. Jadi bagi Sobat Traders nanti bisa langsung menanyakan dengan cara unmute dari Google ID-nya, kemudian atau menuliskannya pada komen di Gmeet ya. Kemudian bagi Sobat Traders yang diminta untuk menggunakan ID Google Meet dengan nama lengkapnya. Jadi kalau ada Sobat Traders yang menggunakan ID Google Meet-nya tidak dengan nama lengkap, mohon maaf dapat menuliskannya ke kolom komen. Karena admin kalau tidak mengenali Google ID-nya akan meremove ya, mohon maaf ini mungkin informasi saja. Baiklah, kita akan mulai acara ini. Acara webinar ini diadakan antara Foreximpro dengan bekerja sama dengan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan broker lokal yang resmi, aman, dan terpercaya. Oke, baiklah, kita akan masuk saja kepada pemaparan yang akan dibawakan oleh Pak Michael Yudi. Silakan Pak. Halo semua Sobat Trader, terima kasih sudah join dalam acara webinar Foreximpro. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Leoni, kita mau bahas tentang Morning Star dan Evening Star. Ya, kita coba buka dulu ini presentasinya. Cuman 2 slide saja sih. Oke, saya present Morningstar. Oke, sudah kelihatan ya. Ya,
Jadi morning star dan evening star ya. Jadi ya malam ini kita fokus bahas tentang morning star dan evening star ya. Jadi poinnya sih kalau morning star dan evening star ini ada candle doji di sini ya. Ini yang doji di bawah sini, ini doji di atas sini ya. Jadi kalau biasa ya namanya morning gitu kan, star itu kan kayak ya matahari ya, bintang gitu kan bersinar, itu kalau pagi ya di bawah gitu kan. Kalau evening ya dia di atas gitu. Jadi morning star ini di bawah, ininya dojinya ya, ini kalau tadinya itu adalah trend down bearish ya, kemudian ada candle doji seperti ini ya. Oke, ini kemudian ini kan indikasi dia mau reversal ya, jadi mau naik. Demikian juga kalau evening star, kalau di sini ada bullish naik, kemudian ada candle doji seperti ini, ya indikasi dia mau reversal turun seperti itu. Ya kalau dojinya sendiri sebenarnya ada candle doji itu ya ada macam-macam candle doji ya. Dan candle doji ya, ada ini ya, ada doji seperti ini ya, ada yang agak panjang nih long leg doji ya, ada dragonfly, ada gravestone ya, ada four price doji ya. Tapi kita nggak bahas di situ, tapi kita mau bahas lebih ke langsung aja ke chart kita di mana menemukan morning star dan evening star ya. Kita langsung aja ke chart ya. Tapi sebelumnya bahas dulu balik yang ke awal ini. Oke, sebelumnya ke sini. Jadi kalau dia morning star seperti ini, dia turun ketemu candle doji ya. Ini dinyatakan itu berlaku ya. Pola ini morning star yaitu ketika muncul bullish candle dan dia sudah melewati ya minimal setengah dari candle bearish sebelumnya ini ya. Jadi ini kalau dia lewat seperti ini, nah lebih dari setengah, nah ini udah mulai berlaku untuk morning star ya. Demikian juga untuk evening star-nya ya, dia dari awalnya dia bullish temu doji ya, dia mulai berlaku itu evening star ketika ada candle bearish ini dan sudah melewati setengah body candle sebelumnya ini ya. Jadi kita bisa ambil posisi untuk posisi entry-nya ya, kita bisa ketika dia, kalau dia morning star, ketika dia break level high daripada candle bearish ini ya, dengan stop loss-nya di bawah low-nya doji ini ya, atau di bawah swing low sebelumnya ya. TP-nya ya biasa kita minimal dengan risk reward 1:1 ya, atau 1:2 dan 1:3 boleh saja. Demikian juga kalau evening star ya. Kemudian kalau dia naik kemudian ketemu doji, dia turun. Ketika dia sudah break atau bahkan closing candle, itu lebih baik lagi, closing candle di bawah garis, di bawah low-nya candle sebelumnya. Nah, itu kita bisa ambil sell di situ. Oke, kita bisa langsung saja ke chart MetaTrader. Kita ke chart MetaTrader. Kita present MetaTrader. Oke. Kita lihat di sini. Kita cari ya morning star dan evening star. Ya. Jadi kalau morning star dan evening star, dojinya itu ya atas bawahnya shadow-nya sama, ada yang pendek, ada yang panjangan ya. Yang panjangan tadi long leg doji kan, kalau yang pendek ya doji aja biasa. Oke, kita lihat contohnya seperti ya. Oke, nah kita seperti ini. Nah, kita lihat di sini.
Ya, kita lihat di sini. Ya, kalau dia shadow-nya dua kali daripada body, ya itu udah beda lagi, ya. Oke. Kita lihat di sini dia, kalau kita lihat di sini dia uptrend, ya. Kemudian dia mulai ada doji, ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa ambil posisi. Misalkan kita ambil posisi. Kita ambil posisi di sini ya. Bentar ya. Kita gedein dulu. Oke. Nah, ini kita sudah break di sini kan, sudah break. Oke, tunggu. Nah, sudah break sini. Candle sebelumnya sudah break sini, closing ya. Ini kita bisa ambil posisi sell di sini ya, dengan stop lossnya ya di atasnya. Di atasnya sini ya, di atasnya swing high sebelumnya. Nah, kalau kita tarik garis untuk berapa poinnya ya. Ya, kita kan entry di closingnya kan, misalkan di sini kan. Ini ya. Oke. Kita geser, berarti TP-nya di sini ya. Ini TP 1/1 di sini. Oke. Jadi kita pasang sell di sini dengan stop loss di atas sini ya, di atas high sebelumnya. Kemudian 1/1 berarti TP-nya di sini ya. Jadi kita bisa ambil sell di sini, dan ini kalau kita lihat di sini ya profit ya. Ini untuk di daily ya, time frame daily. Oke, kalau kita ini kan contoh di atas. Kalau contoh yang di bawah, kita bisa geser lagi. Oke. Oke, ini contoh misalkan ini. Tadinya turun seperti ini ya, turun ya. Ini di daily ya. Ini ketemu ya, doji. Kemudian kita pasang di sini. Oke, tunggu. Sini. Ketika dia break, ini contoh Morningstar misalkan. Ketika dia break sini kan, closing candle, di sini boleh buy di sini. Oke, kita pasang stop loss di bawahnya. Sini di bawahnya. Kalau kita lihat jaraknya dari closing candle-nya di sini misalkan ya ke sini. Oke, kita tarik, ini kan 1/1-nya di sini. Nah, oke. Masih kena 1/1, TP-nya masih kena, oke. Di sini ya. Oke, ini contohnya. Jadi ya ini contohnya Morningstar, tadi Evening Star ya. Sebenarnya kita mau bahas itu ya, fokus ke situ untuk malam hari ini ya. Pola-pola candlestick banyak sih ya. Banyak, tapi kita mau bahas tentang Morningstar dan Evening Star ya. Kita bisa contohkan misalkan di time frame yang lebih kecil mungkin. Sama dia 1. Ya, dia 1. Oke, dia 1. Contoh, kita cari lagi. Contoh, ya contohnya seperti itu. Kalau kita lihat ada candle doji ya, candle doji itu ya dia kecil ya, candle yang small ya, kecil. Yaitu tandanya candle doji ya. Ada yang shadow-nya pendek, ada shadow-nya panjang ya. Tapi dia sama panjang, kira-kira hampir sama panjang lah ya. Nah, itu candle doji, ya, contoh yang lain ya. Misalkan oke, atau kecilin lagi 15 menit. Ya. Oke. Ini kalau yang kecil ya, kalau yang kecil seperti kalau giliran dicari susah ya. Ya sini ya. Oke, Morningstar.
Morningstar nih kita lihat di sini ya. Oke, di sini kita kalau dia break di sini nih, break candle sebelumnya yang ini yang bearishnya, ini kan reversal dari turun terus naik gitu ya. Ya, oke, kita pasang sini, dia buy-nya kan di closing-nya di sini ya, stop loss-nya di sini, stop loss-nya di sini. Oke, bawahnya, oke. Nah, kita TP-nya 1:1. Oke, kena juga. Ini goyang lagi. 1:1. Nah, di sinilah ya. Oke. Jadi kita bisa buy di sini ya ketika tadi kan dia bearish, ketemu doji ya, kemudian dia ada candle bullish ya, dan dia udah lewati setengah dari candle bearish yang sebelumnya ya, di luar doji ya. Dia kemudian melewati high-nya, kemudian closing candle di sini, ya kita bisa buy di sini. Stop loss di bawahnya low, ya swing low sebelumnya, ya TP 1:1, nah di TP. Kalau kita pasang demikian. Oke, ini contoh Morningstar. Ya sebenarnya pembahasannya nggak banyak ini ya, kita contohnya Morningstar dan Evening Star hampir sama, cuman hanya dibalik aja, Morningstar di bawah, Evening Star di atas. Oke, kalau Morningstar itu dari bearish reverse ke bullish, kalau Evening Star dari bullish reversal ke bearish. Oke, kita cari lagi mungkin di pairs yang lain, ke Aussie. Kita coba ke Aussie. Atau ke Aussie. Nah, misalkan ini juga oke, yang kecil-kecil pokoknya itu yang small ya. Oke. Yang small ya. Ini. Tapi kalau mau dikombin dengan indikator lain ya itu lebih supaya lebih kuat ya. Boleh aja. Ini contoh, misalkan kita ketemu ini ya. Kita pasang gini kan di sini kan dia sudah lewatin. Dia lewatin sini, kita bisa terlalu kecil ini. Oke. Aduh. Tunggu ya. Oke, di satu dan untuk Aussie. Nah, ini misalkan contoh lagi ini. Kita lihat di sini. Kita bisa pasang sell di sini ketika dia closing. Sini ya, ini di sini. Sini nih. Oke. Kan kalau kita stop loss-nya di atasnya high. Kalau kita TP-nya 1:1. Oke. 1:1 ya sinilah. Dapat juga ya TP ya. Ini daily chart. Ya kalau mau dilanjutin 1:2 ya di bawahnya lagi. Tapi poinnya 1:1 ya minimal kita trading, risk reward-nya 1:1. Oke, kalau mau di-combine dengan indikator lain, boleh saja ya. Itu bisa Sobat Trader lihat di YouTube channel kami. Indikator-indikator yang lain untuk bisa di-combine dengan pola candlestick ini ya. Morningstar atau Evening Star. Ya, poinnya dia itu reversal ya. Pola untuk reversal ya dari bullish
ketemu doji ya. Kemudian dia muncul candlestick bearish dan dia melebihi body bullish yang candle sebelumnya. Ya, kemudian closing di bawah low candle sebelumnya kita bisa sell ya. Kemudian take profit. Ya, stop lossnya dulu di atasnya high-nya seperti ini, di atasnya pasang stop lossnya dulu sobat trader di atasnya, kemudian baru take profitnya 1:1 ya. Jadi nggak take profitnya dulu, stop lossnya dulu di atasnya high, contohnya untuk evening star stop loss di atasnya high, baru take profitnya 1:1. Demikian juga kalau dia morning star, stop lossnya dulu di bawah, baru take profitnya. Oke, singkat sih sebenarnya ini penjelasannya untuk Morningstar dan Evening Star. Tapi ini biasa muncul ya ketika memang dia mau reversal, sobat trader. Oke, langsung aja ada pertanyaan mungkin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya nih Pak Yudi, kalau di kolom komen ada pertanyaan juga dari Pak Satrio ya. Katakan apakah Morningstar pasti naik, evening star atau turun? Oh, itu ada poin kata pastinya itu ya. Ya, itu kan pola termasuk pola teknikal ya. Ya, history repeat itself ya. Pola itu kan terulang kembali ya. Tapi kalau soal pasti ya nggak pasti ya. Tapi pola itu akan terulang kembali. Karena itu dibutuhkan tetap harus dipasang stop loss ya. Stop loss jangan lupa supaya kalaupun analisanya ataupun prediksinya salah ya, polanya tidak jadi gitu sesuai dengan polanya, ya tetap ada batasan risiko ya. Kalau memang lebih baik ya risiko misalkan 1 ya take profitnya lebih besar lah, 2 atau 3 ya. Jadi kalaupun ya presentasinya 50-50, transaksinya 10 kali transaksi, 5 kali profit, 5 kali loss, tetap profit. Seperti itu. Kalau pasti nggak pasti ya, tetap ada resiko rugi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mau tanya nih Pak, ini presentasi profitnya berapa persen Pak? Itu Pak Robit ya, Pak Robit Fitri. Ya, kalau dari yang ditunjukin tadi profit terus ya kalau 1:1 ya. Ya, tapi kalau mau dikombinasi dengan indikator lain ya supaya lebih akurasinya lebih bagus ya boleh ya. Tapi kalau tadi pakai pola Morningstar dan Evening Star saja itu udah ya profit lah, kalau ditunjukin dari tadi profit semua ya. Oke Pak, ini pertanyaan lagi Pak Guritno tadi info GBP USD ada doji di time frame D1 ya mungkin tulisannya ya. Kemudian saat ini GBP time frame daily saat itu doji kan ya? Itu sih Pak. GBP USD di time frame D1 kayaknya. D1 yang update ya, yang baru ya. Iya. Ada apa? Doji. Doji yang mana? Yang infonya hanya doji aja sih. Doji kan Pak, itu sih. Belum. Kalau yang update-nya D1 ya belum, kan ini masih bergerak. Kalau ya candlestick yang terakhir ya. Belum kayak closing candle. Belum closing candle. Ya doji kan poinnya adalah dia itu kecil candlestick-nya ya. Jadi ya sepertinya bukan kelihatannya tampaknya jadi pegakannya ada sedikit. Jadi pasar lagi menunggu dia mau naik atau mau turun sebenarnya. Tapi kemudian kan kalau dia dari bearish kemudian ketemu doji dan kemudian ada candle dari bullish ya, ketemu doji ada candle bearish, nah itu kan ada sinyal bahwa akan balik ya. Tapi kalau doji sendiri berarti kan pergerakan pasar itu kecil ya. Jadi pasar sedang
bisa dikatakan sideways, menunggu ya, menunggu ada trigger yang mau naik atau mau turun gitu kan. Oke nih Pak Guritno masih tetap pengen tanya nih. Katanya berarti yang merah itu bukan doji ya Pak? Yang merahnya mana? Mungkin gambar yang dari ini ya, slide yang presentasi ya. Mungkin itu Pak Guritno. Yang ini, yang terakhir ini. Nah ini kan, ya ini kan panjang sekali. Ini kan pergerakannya lumayan, nggak kecil ini. Ini kan dari high ke low-nya aja, dari low-nya 35.186, high-nya 35.97. Ini kan panjang juga. Kalau yang doji yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil, contohnya. Ya kalau doji misalkan seperti ini lah, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, doji ini kelihatan nggak ya? Doji itu small candle ya, kecil ya. Bisa shadow-nya pendek, bisa shadow-nya panjang. Tipis pergerakannya sebenarnya. Kalau doji yang kayak tadi yang di slide tadi benar-benar kecil lah ya pergerakannya. Misalkan saya oke. Jadi kalau doji kan yang ini tadi saya tunjukin, doji. Nah ini, nah tuh kan kalau doji star ya, ini kan sampai dia high low-nya udah kayak satu garis saja gitu kan. Tapi ya kalau ada dikit ya boleh lah. Ya. Ini kan kalau ini yang shadow-nya panjang ya. Ini kalau dia shadow atasnya nggak ada, namanya Dragonfly Doji. Ya kalau dia yang ini kalau dia shadow bawahnya nggak ada, jadi Gravestone Doji ya. Ini biasanya kalau dia di atas ya. Ini menggantikan Evening Star nih. Maksudnya doji di atas ya. Kalau ini biasanya di bawah ya. Jadi ini ada dorongan bullish yang kuat ya di saat-saat terakhir sehingga closingnya di atas. Tadinya turun ke bawah, kemudian kedorong ada tekanan beli yang kuat, dia naik lagi, closing di dekat open ya. Kalau ini demikian juga, sempat dia open di sini, sempat naik, tapi tiba-tiba ada tekanan jualan kuat, dia closing dekat open. Nah ini biasanya sih di atas. Kemudian akan candle berikutnya itu, kalau yang Gravestone biasanya muncul candle bearish. Kalau yang Dragonfly ini biasanya next candle-nya itu muncul candle bullish gitu. Karena dia tekanannya kuat dari bawah ke atas, closing di dekat open. Biasanya next candle dia itu bullish. Nah ini contoh for price doji ya. Ini lebih kecil lagi ini shadow-nya ya. Ini macam-macam doji ya. Oke Pak Yudi, Pak Michael Yudi, ini ada juga pertanyaan dari Pak Ariandi. Dia tanya, apakah hanya di time frame day 1 saja yang doji tadi? Ini mungkin pertanyaan dari Sobat Traders masih seputar ini, jadi nggak apa-apa, sini kan masih ada waktu ya, mungkin sekitar 20 menit ke depan pertanyaan. Jadi mungkin Sobat Traders, Bapak Ibu yang kurang mengerti, mungkin bisa bertanya bisa dengan unmute Google ID-nya ya, atau bertanya di kolom komen. Itu sih Pak pertanyaan dari Pak Ariandi. Ya, nah ini mana contohnya? Jadi kalau ini kan tipis antara closing candle open dan closingnya ini doji. Nah ini tapi shadow-nya panjang, jadi namanya long length doji. Nah ini, ya tadinya ya sebelumnya kan ini daily ya, ini kan turun ya. Nah ini ketemu doji ya, kemudian dia di sini muncul ya bullish candle. Ini kan dia kelihatan bullish ya, bullish candle. Tapi tunggu di next ya. Next closing candle kalau dia udah di atasnya yang sebelumnya, itu lebih baik di sini. Di sini ya. Sini. Oke, ini
Sini ya. Ini kan pendek semua nih, 3 kali ya. Ya nunggu di next candle-nya. Dia udah candle bullish, kemudian di atas. Di atasnya high yang candle bearish sebelumnya. Sini bisa kita pasang di sini untuk open buy-nya ya ketika sebenarnya kalau mau lebih confirm ya closing candle yang di sini nih ya. Closing candle sini kita bisa buy di sini. Kalau kita buy di sini stop loss-nya di bawahnya sini ya, di bawahnya lah swing low sebelumnya. Kita pasang misalkan buy di sini ya, buy di sini. Ya, 1:1 berarti di atasnya sini ya. Ini ya. Nah, inilah TP1-nya 1:1. 1:1 di sini ya. 1:1. Kalau misalkan sobat trader mau 1:2 ya boleh aja. Pasang aja di atasnya lagi di sini. Di 1:2 berarti sini. Ya kenanya di sekitar di sini. 1:2 ya. Jadi bisa kalau di sini kan targetnya adalah swing high yang di atas ini. Yang sebelumnya kalau mau TP-nya. Jadi masih di bawahnya kan. Di bawahnya swing high yang ini. Jadi TP 1:2 masih oke gitu kan. Ini contoh di daily ya. Oke, ini contoh doji yang seperti ini, kecil ini. Pergerakan antara open sama close-nya itu tipis ya. Doji. Oke. Pembahasannya ini ya. Singkat. Morningstar dan Evening Star. Oke, ada lagi mau tanyakan? Ya, Sobat Traders, Bapak Ibu, mungkin ini kesempatan, boleh bertanya lagi. Kalau di komen sih sudah tidak ada pertanyaan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang masih malu-malu bertanya, karena ini momen kesempatan untuk bertanya. Karena ini momen belajar ya, kita belajar di webinar. Silakan Bapak Ibu. Ya kalau kita combine dengan misalkan ya tadi kan level-level high, low sebelumnya, atau kita bisa misalkan kalau kita pasang di sini trend line lagi ya bisa aja di-combine dengan analisa teknik lainnya. Kalau ketemu misalkan Morningstar di bawah sini misalkan gitu kan, ya itu kan lebih confirm lagi ketika dia dalam uptrend ya. Kita bisa kalau ketemu Morningstar ya confirm candle bullish kita bisa buy. Demikian juga kalau downtrend, kalau dia misalkan kelihatan downtrend ya kita bisa, kalau ada momen evening star ya kita bisa ambil posisi sell. Oke, sobat trader. Ada yang mau ditanyakan? Ada nih Pak pertanyaan ke berikutnya. Iya. Ini dengan Pak Satrio Wiloyo ya. Morningstar dan Evening dapat diterapkan semua transaksi? Bisa. Ya bisa karena memang ini kan pola technical. Jadi kan kalau pola formasi candlestick ini kan sebenarnya merefleksikan respon pasar ya. Jadi ya bisa kita, karena itu pola-pola itu sudah terpakai ya, sudah terulang sehingga dipakai buat analisa dan dipakai buat jadi formasi untuk kita bisa pakai ambil posisi ya trading ya, entry, sell atau buy. Di pola-pola itu biasanya berlaku ya, hingga makanya itu kita bisa pakai untuk trading ya, bisa di semua pair ya sama ya, kondisinya sama. Bisa di semua pair kita bisa pakai. Jadi bukan hanya satu pair saja. Contoh tadi GBP USD bisa juga dipakai di Aussie USD, USD Japanese Yen, USD Kanada, ya di gold juga boleh, ya boleh dipakai di semua. Oke, ada lagi pertanyaan nih Pak Yudi. Masih bisa nih ada pertanyaan ya Pak ya? Boleh, boleh. Doji artinya antara buy dan sell, berapa seimbangnya ya? Itu pertanyaan Pak
Dan ada pertanyaan Pak Ilham. Ya kalau poin-poinnya berapanya sih nggak ada, tapi dia cenderung dia kecil ya pergerakan untuk level open dan close-nya itu kecil ya, nggak gede ya. Jadi ya itu bisa dikatakan doji. Jadi seperti dia kelihatan dari apa namanya single doji gitu, dia kelihatan bahwa pergerakan pasar itu lagi kecil ya, kecil, dan cenderung pasar sedang menanti ya ada pemicunya untuk dia mau naik atau mau turun ya. Jadi poinnya sih doji itu dia small candle antara open dan closingnya itu tipis ya, lebih ke situ. Oke, Kalau dia kan beda doji yang di D1 pasti beda dengan doji yang di M5 ininya range-nya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Dari Pak Fikri ya, Pak kalau di time frame lebih kecil sama nggak Pak opennya 1/1 sama dengan 1/2? Mungkin RR kali ini Pak. Oh iya, kalau RR kan di semua time frame bisa dipakai. Jadi kalau kita transaksi ya jangan risk-nya lebih besar daripada reward-nya ya. Jadi usahakan ya minimal sama 1/1 ya. Tapi kalau kita 1/2 atau 1/3 ya lebih baik lagi ya. Sehingga kalau kita untuk winning rate-nya itu lebih kecil ya. Kalau 1/1 kan tetap winning rate-nya 50%, 50-50 sebenarnya. Tapi kalau kita risk reward-nya 1/2 ya winning rate-nya nggak 50-50 lagi, lebih kecil ya. Sehingga kita nggak harus lebih besar transaksi profitnya berkali-kali lebih banyak ya. Tapi kalau kita rewardnya lebih besar, maka ya bisa jadi katakan ya, jadi kalau dia di 1/3 itu sekitar berapa itu 25 atau 30% saja misalkan ya, dari misalkan 10 kali transaksi cukup 3 kali transaksi profit ya atau lebih itu udah profit. Oke, berarti sudah jelas Pak Fikri. Pertanyaan berikutnya dengan Pak Aryandi dikatakan kalau untuk time frame H1 atau H4 bisa dipakai juga nggak Pak? Ya bisa sama, semua time frame bisa dipakai. Tapi memang kalau time frame yang lebih besar khusus untuk ini ya formasi ya candlestick ya, time frame yang lebih besar itu lebih kuat ya, lebih pakem lah ininya akurasinya. Oke. Untuk formasi candlestick ya. Oke, ini Pak Aryani juga tadi confirm lagi tanya untuk selanjutnya bahwa berarti hanya di time frame D1 saja gitu ya. Betul ya Pak? Boleh dipakai yang lain, tapi time frame yang lebih besar itu lebih kuat aja untuk ininya. Kekuatannya lah atau akurasinya lebih kuat ya. Kalau yang kecil kan bisa dikatakan false signalnya lebih banyak dibandingkan yang time frame yang lebih besar. Oke, pertanyaan yang Pak Satrio nih dikatakan. Oh ini contoh, ini di gold ini contoh ini tadi nih, kan ini doji ini kan kecil ini. Ini open sama close ini di time frame 5 menit tapi M5. Ini contoh di gold. Berarti kan kita bisa sell di sini. Sell-nya di bawahnya ini kita bisa sell. Ini kan yang 5 tapi ya, kita bisa sell di closing candle ini boleh. Stop loss-nya di atas ini. Nah, ini kalau 1/1, 1/3 misalkan ya, ini mah dapat ini kan seperti ini. Ini kan kalau kita sell di sini, nih ya closing candle ya. Kan kalau 1/1 di sini, 1/2 kan di sini. 1/3 kan di sini. Nah, itu khusus kalau pakai Morningstar atau Evening Star. Tapi kalau mau digabung dengan indikator lain boleh ya, sobat trader. Jadi lebih jelas arah target maksimalnya di mana ya.
Kalau misalkan pakai Fibonacci expansion, dia target maksimalnya dia harga mau bergerak tuh lebih jelas. Tapi itu ada di video-video webinar sebelumnya, bisa sobat trader tonton ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ada satu lagi nih Pak, mungkin ini kayaknya seperti diulang lagi, Morningstar dan Evening Star dapat diterapkan di semua transaksi ya Pak? Ya, betul. Morningstar dan Evening Star dapat diterapkan di semua time frame, maksudnya. Iya. Iya, mungkin ini time frame, tapi boleh. diterapnya semua transaksi sih Pak. Iya. Di semua pairs, ya boleh. Iya, itu saja Pak, pertanyaan sudah selesai dari sininya. Mungkin ada yang bisa diinformasikan kembali. Iya, jadi ini banyak penjelasan tentang, karena ini memang malam ini khusus Morningstar dan Evening Star ya. Jadi penjelasannya sebenarnya hampir sama antara Morningstar dan Evening Star, cuman dibalik ya. Jadi simpelnya dia itu ada candle doji ya. Doji itu small candle, jadi closing, open dan closingnya itu kecil, bahkan satu garis lah gitu ya. Itu namanya doji ya. Doji. Oke, itu namanya doji. Ya, kalau muncul doji itulah pertanda aja, itu bisa jadi ya kalau dia bullish, bisa jadi kalau dia muncul lagi candle bullish berikutnya kan jadi nggak reversal ya. Tapi kalau dia muncul candle dari bullish, muncul doji, kemudian muncul candle bearish, nah itu baru petanda mau reversal gitu. Jadi poinnya adalah tandanya ada Morningstar atau Evening Star itu ada candle doji ya, ada candle doji ya. Seperti kalau ini, kalau ada apa bintang pagi atau sore itu kan ya bentuknya kan kecil, kelihatan di situ mengkilat gitu, bercahaya kecil aja ya. Jadi antara closing dengan open dan closingnya kecil, tipis. Tapi shadownya bisa shadow kecil juga ya, bisa shadow panjang juga. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi dari sobat traders mungkin? Apa yang mungkin yang belum bertanya, ini bisa ditanyakan. Karena ini satu momen ya, karena 3-5 menit lagi kebuka, diajukan saja mungkin dengan buka Google ID-nya atau menuliskannya di kolom komen. Ya ini waktunya kan pas kita lagi belajar teknik ini, bukan teknik, tapi lebih ke melihat ya Pak ya, peluang dari atau melihat tanda gitu ya, untuk kita masuk ke ya. Jadi ya. Morningstar dan Evening Star ini adalah untuk melihat ada tanda-tanda reversal ya. Dari dia bullish jadi bearish, dari bearish jadi bullish. Oke, ada lagi sobat traders, kalau sebenarnya sih kalau di kolom komen sudah selesai nih, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sobat traders sudah paham atau mungkin sedang menyimak lagi untuk yang lainnya bisa ditanyakan. Tapi mungkin pertanyaan seputar tema kali ini ya Pak. Iya. Sederhana sebenarnya kan, jadi mungkin nggak ada pertanyaan Bu Leoni. Atau mungkin sudah mengerti ya. Oke, kalau sudah paham dan pertanyaan sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan mengakhiri acara webinar supaya kita akan kembali lagi ikut join pada acara berikutnya seperti live trading pada hari Jumat dan event webinar pada Rabu minggu depan. Iya, kalau pembahasan untuk harga-harga harian bisa dibahas di grup Telegram Forex Info Community. Betul, ya juga. Betul. Kalau mau lebih seru lagi, itu di grup Telegram Forex Info Premium. Nah, itu lebih seru lagi pembahasannya. Mungkin Pak Michael ini bisa menjelaskan apa saja sih yang didapat oleh member daripada Premium, supaya mungkin sobat traders yang mungkin belum join di Premium pengen tahu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau di Premium yang pasti support habis gitu ya. Jadi sobat trader kalau mau trading nggak bingung lagi, karena mau tanya semua pairs untuk trading mau apa bisa ya. Kemudian jelas gitu, ada level trading plan-nya, entry di mana,
take profit di mana, stop loss di mana, dengan analisa yang jelas juga, analisanya apa. Tapi di grup Forex Info Community, Sobat Trader juga bisa join. Sobat Trader bisa di sana bertanya seputar trading. Baiklah, kalau demikian mungkin kita akan selesai acara webinar pada malam hari ini. Sobat Traders, terima kasih untuk telah bergabung bersama dengan kami di acara ini. Tapi mungkin kita informasikan bahwa pada minggu dan waktu dekat ini kita ada acara live trading Jumat itu jam 5 sore. Kemudian tadi Pak Michael sudah jelaskan tentang community ya, baik premium maupun di free. Sementara itu untuk bergabung ke member premium itu bisa join bersama dengan Java Global Future. Mungkin dengan kita ada beberapa, Java Global punya beberapa akun ya Pak ya, mungkin di akun Titan ataupun Prime ya Pak. Mungkin yang bisa dibantu jelaskan untuk ininya nih Pak, akun Prime atau Titan yang memang itu bagus banget kalau kita bertrading. Oh, kalau akun Prime itu dia seperti kecil ya. Kalau akun Titan ya bisa sampai free com kalau minimal margin mulai 500 ya. 500 ya. Ya itu sih yang saya tahu. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor kami yaitu di 0813, mungkin Bapak Ibu Sobat Traders bisa mencatat. Untuk informasi detailnya mengenai akun Titan atau Prime, Bapak Ibu bisa menghubungi di 0813 8072 5502. Java Global Future itu proses deposit dan withdrawalnya juga cepat dan mudah. Oke, berikutnya Forex Info selain punya acara live trading dan webinar, kami juga punya acara ngopi bareng yang ditayangkan pada hari Sabtu malam. Nah, itu pembahasannya juga seputar dengan Forex, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menambah pemahaman kita tentang trading. Oke, baiklah Bapak Ibu Sobat Traders, kita akan mengakhiri acara webinar kali ini. Kita akan ketemu sampai Rabu depan pada tanggal 20 Januari pada jam yang sama. Baiklah, sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Salam profit. Selamat malam. Selamat malam. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah punya masalah dalam bertrading atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di komunitas Forex Info. Dengan bergabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support dari kami, mulai dari informasi forex setiap harinya, lalu ada webinar di setiap minggunya, dan tidak kalah penting
sinyal terbaik dari analis-analis kami di setiap harinya. Untuk bergabung bersama kami, Sobat Traders tinggal klik link di bawah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Sobat Traders tinggal klik pendaftaran member baru, lalu akan dimintakan untuk share kontak Sobat Traders. Sobat Traders tinggal klik share kontak, lalu akan dikirimkan link untuk bergabung bersama kami. Selamat datang di Forex Simple. Trading terus bersama kami, profit terus bersama kami, trade by yourself and safe trading. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Ini akan saya paparkan mengenai cara saya nanti hari Rabu untuk live trading ya, menggunakan metode Stodax yaitu stokastik dan ADX ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat bahwa tren ini ada sudah jenuh jual, ada kemungkinan untuk turun ya. Tapi di sini kita sudah lihat dibantu dengan zigzag juga ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Mari trading bersama saya, Lindu Sang.